Nama saya Nopianti dengan NIM 230500663 dari kelas 2 Prodi Farmasi. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester kealmataan dari kelompok saya dengan judul Peran Akhlak dalam Pengembangan Karir dan Dunia Kerja. Baik, di sini saya akan membacakan pendahuluannya. Akidah Islam mengajarkan bahwa akhlak yang baik adalah salah satu cerminan iman yang sempurna. Melalui akhlak yang mulia, seseorang akan dapat berinteraksi dengan baik di lingkungan kerja, membangun hubungan yang harmonis dengan rekan kerja, dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hadis-hadis Rasulullah SAW memberikan panduan yang jelas mengenai pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia kerja. Selanjutnya, definisi kerja keras. Dalam Islam, kerja keras, jihad fil amal diartikan sebagai usaha yang sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan yang baik dan bermanfaat dengan niat yang ikhlas untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja keras dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pekerjaan duniawi, tetapi juga mencangkup usaha dalam menjalankan ibadah, memperbaiki diri, dan membantu sesama. Kerja keras artinya melakukan suatu usaha atau pekerjaan secara terus-menerus tanpa mengenal lelah. Kerja keras juga dapat diartikan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan serius sampai tercapai suatu tujuan. Konsep kerja keras itu sendiri ada 5. Yang pertama, bekerja dengan niat yang lurus. Islam mengajarkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang benar, yaitu mencari ridho Allah, akan menjadi amal ibadah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, usaha dan tawakal. Islam mengajarkan untuk berusaha sebaik mungkin, namun hasilnya tetap diserahkan kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu itu. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang ketiga, jangan malas. Dalam Islam, malas sangat dilarang. Rasulullah SAW mengajarkan agar umatnya menjauhi sifat malas dan senantiasa bersemangat untuk mencari rezeki yang halal. Yang keempat, kerja keras sebagai bentuk pengabdian. Setiap usaha yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau membantu orang lain dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, pentingnya keseimbangan. Kerja keras tidak boleh mengorbankan kewajiban agama seperti sholat dan ibadah lainnya. Selanjutnya, nilai-nilai kerja keras dalam Islam. Nilai-nilai kerja keras dalam Islam, yang pertama, memiliki keimanan yang kuat dalam hati, sehingga tidak mudah tergoda oleh bisikan dan rayuan setan ketika menjalankan suatu pekerjaan. Yang kedua, memiliki kesabaran yang kuat sehingga tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa merupakan perbuatan setan yang harus dihindari. Yang ketiga, memiliki keyakinan dalam hati bahwa pekerjaan yang baik sesuai ajaran Islam termasuk ibadah. Yang keempat, senantiasa berusaha sebisa mungkin agar pekerjaan tidak akan menyimpang dari ajaran Islam. Dan yang kelima, selalu waspada dan bersikap hati-hati dalam bekerja agar tidak merugikan bagi orang lain maupun diri sendiri. Hikmah bekerja keras. Yang pertama, mengembangkan potensi diri baik berupa bakat, minat, pengetahuan maupun keterampilan. Yang kedua, membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Yang ketiga, mengangkat harkat martabat dirinya baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup orang banyak serta meningkatkan kesejahteraan. Yang kelima, kebutuhan hidup diri dan keluarga terpenuhi. Yang keenam, hidup layak. Yang ketujuh, sukses meraih cita-cita. Dan yang terakhir, mendapatkan pahala dari Allah karena bekerja keras, karena Allah merupakan bagian dari ibadah. Kesimpulan yang dapat kita petik dari PPT tersebut, mungkin seperti kerja keras merupakan akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, terutama bagi seorang pelajar dalam proses pendidikan. Yang kedua, akhlak terpuji tersebut tidak hanya bentuk pemahaman konsep, akan tetapi juga diimplementasikan atau diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai umat muslim dalam mencetak
representasi bagi dunia dan peradaban Islam. Yang ketiga, akhlak terpuji tersebut merupakan replikasi dan beberapa sifat atau akhlak terpuji yang merupakan kepribadian Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, akhlak yang baik berperan sangat penting dalam pengembangan karir dan kesuksesan dunia kerja. Sekian presentasi ini saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.